Halo Talabers, Iya. Sini. Alhamdulillah. kapok dan gak ngulangin pelanggarannya lagi. Masih seputar tilang menilang, ternyata nih ya, entah mau bangga atau gimana, rupanya Indonesia turut masuk dalam jajaran negara dengan denda tilang yang fantastis. Untuk yang paling murahnya nih, merujuk pada pasal 288 ayat 2 UU LLAJ, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan diberi sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Sedangkan untuk pelanggaran berat seperti balap liar akan dikenakan denda sebesar Rp3 juta. Kalau kamu di sini aja udah ketar-ketir, maka jangan berani-berani melanggar di negara lain, termasuk negeri jiran Malaysia, yang juga nggak main-main dalam menindak segala jenis pelanggaran lalu lintas. Selalu mau membenarkan posisi motornya. Sandar. Ngapain di ini lagi? Udah turun. Sip, sandar yang benar. Ntar saya cek dulu kendaraannya. Aduh, offline lagi. Tuh. Tiba-tiba pengendara ini langsung tancap gas dan berhasil melarikan diri. Kami pun mencurigai bahwa kendaraan tersebut berindikasi adalah motor curian. Kami tetap melakukan pelacakan setelah selesai melakukan tugas dari titik tersebut. Halo Talabers, hah? Kamu ditilang gara-gara pakai sendal jepit? Jangan ngadi-ngadi deh, kan udah diklarifikasi. Anyway, ngomongin soal tilang, hukuman berupa denda tilang di berbagai negara sangatlah bervariasi. Ada yang nilainya kecil, ada juga yang bisa bikin kantong kamu jebol. Tujuannya jelas, biar para pengendara yang ugal-ugalan bisa kapok dan gak ngulangin pelanggarannya lagi. Masih seputar tilang menilang, ternyata nih ya, entah mau bangga atau gimana, rupanya Indonesia turut masuk dalam jajaran negara dengan denda tilang yang fantastis. Untuk yang paling murahnya nih, merujuk pada pasal 288 ayat 2 UU LLAJ, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan diberi sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Sedangkan untuk pelanggaran berat seperti balap liar akan dikenakan denda sebesar Rp3 juta. Kalau kamu di sini aja udah ketar-ketir, maka jangan berani-berani melanggar di negara lain, termasuk negeri jiran Malaysia, yang juga nggak main-main dalam menindak segala jenis pelanggaran lalu lintas.
Salah satunya para pelanggar yang suka nerobos lampu merah. Gimana enggak? Polisi Malaysia mencatat sejak Januari hingga November 2019, angka pelanggaran lampu merah mencapai 52.170 pelanggaran. Bagi yang apes karena tertangkap, siap-siap membayar denda tilang sebesar Rp2.000 atau setara dengan 6,9 juta rupiah. Lantas, gimana kalau nggak mau bayar? Siap-siap nginep deh di Hotel Prodeo selama 6 bulan. Hal yang sama juga bisa kamu dapati jika mencoba menerobos lampu merah, mengemudi dalam keadaan mabuk, serta menelpon saat sedang mengemudi di Ghana. Siapa sangka, negara di bagian barat benua Afrika ini menerapkan denda berupa uang tunai 8 juta rupiah bagi para pelanggar lalu lintas. Tegas juga ya aturan di sana. Sama halnya ketika kamu memacu kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan di negeri kanguru Australia. Secara otomatis, kamu bakal mendapat surat cinta dari kepolisian yang isinya berupa denda senilai 8,5 juta rupiah. Duh, romantis banget ya. Gak hanya penduduk lokal aja yang patut membayar denda saat melanggar, melainkan para turis pun diberlakukan hal yang sama. Semisal turis tersebut pengen nakal dan gak ingin membayar denda, jangan harap lagi deh buat balik ke sana. Semuanya akan tercatat hingga kamu benar-benar ngelunasin seluruh tagihannya. Biaya denda fantastis tersebut juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Contohnya di Jerman, kebanyakan warga negeri Fatherland itu memilih transportasi umum sebagai sebuah solusi. Bayangin aja, total denda maksimal seorang pelanggar yang berkendara di luar batas wajar bisa mencapai 9 juta rupiah. Belum lagi masih ada hukuman tambahan lain seperti tidak boleh mengemudi selama 3 bulan. Gimana nggak jera coba? Lain hal yang terjadi di Portugal. Besarnya biaya denda karena ngebut justru disesuaikan dengan pendapatan si pelanggar dengan maksimal denda berada di angka 18 juta rupiah. Menariknya, sebagian besar mobil polisi di negara tersebut dilengkapi dengan semacam mesin edisi. Jadinya nggak perlu ribet ngantri bayar di bank atau alasan nggak bawa uang cash. Terlebih lagi, peluang pungli atau uang damai jadi minim banget kan? Tapi mungkin di Eropa praktik kayak gitu bukan hal yang lazim. Nggak peduli siapa yang lewat, pokoknya tindak tegas. Bahkan seorang pesepak bola terkenal sekelas Raja Nainggolan pun sempat dibuat puyeng karena denda. Hanya karena persoalan sepele, yaitu menghentikan mobilnya di jalan raya Italia. Rupanya apa yang dilakukan ex-punggawa AS Roma tersebut melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku. Nainggolan pun harus kena tilang dengan denda yang harus dibayar sebesar 1.600 euro atau setara dengan 27 juta rupiah. Dan dihukum tidak boleh mengemudi di sana selama 3 bulan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Georgia, Illinois, North Carolina, Nevada, dan New Hampshire yang penduduknya cukup beruntung karena denda maksimal di sana cuma 10 juta rupiah aja. Beda cerita orang-orang yang hidup di negara bagian Virginia, pengendara yang terbukti melanggar lalu lintas harus gigit jari. Soalnya mereka bisa diganjar dengan hukuman denda hingga 25 juta rupiah. Sementara bagi mereka yang kedapatan menggunakan gadget sembari berkendara, denda sebesar 142 juta rupiah pun siap dilayangkan. Sanksi itu bukanlah satu-satunya. Itu masih ada pula hukuman penjara yang siap menanti jika kamu mengemudi asal-asalan di daerah tersebut. Di negeri Ratu Elizabeth juga punya cara jitu biar ngasih efek jera bagi para pengemudi nakal di sana. Kepolisian Inggris menerapkan denda 200 pound sterling atau setara 3,8 juta rupiah untuk pelanggaran-pelanggaran yang tergolong ringan. Sementara bagi mereka yang ngebut-ngebutan akan dikenai denda sebesar 80 juta rupiah, seperti pada kasus seorang pengemudi Porsche 911 yang mengendarai mobilnya hingga 270 km per jam di sebuah jalan pedesaan.
Semua yang telah disebutkan tadi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kasus yang dialami oleh seorang ahli waris perusahaan pembungkus daging di Eropa Utara dengan penghasilan sekitar 115 miliar pada tahun 2002. Akhirnya, denda 1,8 miliar rupiah dilayangkan kepadanya karena kedapatan ngebut-ngebutan. Meski kamu adalah seorang miliarder sekalipun, nominal segede gitu tetap aja bikin jiwa kamu berontak nggak terima karena kebodohan diri kamu sendiri. Tapi untungnya kepolisian Finlandia nggak main sapu rata aja dalam melayangkan sanksi. Sebab besaran denda di negeri seribu danau ini akan disesuaikan dengan jumlah pendapatan si pelanggar. Serupa dengan apa yang ada di Finlandia, kisaran denda di Swiss pun sangat relatif. Tapi bedanya, tarif diberlakukan sesuai dengan total kekayaan si pelanggar. Cukup fair sih. Namun bagi mereka yang memiliki harta segunung akan mendapat denda yang sangat fantastis. Seperti pada kasus pengendara yang terkena tilang karena memacu kendaraannya di luar batas kecepatan maksimal yang berlaku. Alhasil, dihitung dari total kekayaannya, doi pun harus membayar denda sebesar 3,8 miliar rupiah. Wah, bisa langsung miskin tuh. By the way, kira-kira cocok nggak hal seperti ini diadopsi di Indonesia? Боевой. Давай. Прям, блядь. Залет. Я вот там вижу. Че, хочешь? Да, мне похеру. Нормально. Ай, блядь. Я уже видел. Ой, какие.